yang kami hormati para pengurus pusat Kagama, Mas Tama, Mas Ajar Edi, dan Mas Mbak pengurus lainnya. Terima kasih atas undangannya. Ini kali pertama saya berpartisipasi di acaranya Kagama ini, Pak Wahyudi, Mas Tama. Biasanya saya berpartisipasi di Kagama Pers Mahasiswa, Mas Ajar termasuk di dalamnya di situ. Kami dari B21, Bulak Sumur, dan Balerung. Yang kami hormati Mas Mbak sekalian, para hadirin, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak sekalian, saya ingin mengawali diskusi bersama ini dengan menyampaikan konsep, bukan konsep, sudah RPJPN, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyudi. Kita sebagai sebuah bangsa, kita telah memiliki visi bersama yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tadi itu, di mana pada tahun 2045 kita akan mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi ini sangat kuantitatif sekali dan sangat terukur karena pada saat kami menyusun visi ini, Bappenas telah menetapkan indikator berikut juga dengan target-targetnya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Nah, target yang kita tetapkan di tahun 2045 itu tidak kecil. Kita menetapkan target yang sangat optimis, seoptimis kita menatap masa depan. Jadi kita bercita-cita di tahun 2045 nanti itu memiliki pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju saat ini, sekitar 30.000 US dollar. Kemudian kemiskinan mendekati nol, ketimpangan sosial yang semakin rendah, kemudian sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta juga terkait dengan pembangunan yang ramah lingkungan menuju net zero emission. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan adalah, yang kemudian juga perlu kita, yang sedang kita bicarakan saat ini, lantas di mana peran agama dan juga khususnya pesantren dalam upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tadi sebagaimana Mas Wahyudi sudah menyampaikan secara sekilas mengenai struktur kebijakan dalam RPJPN, kami dapat sampaikan bahwa pada saat Bappenas menyusun visi Indonesia Emas 2045, mungkin ke slide berikutnya, Bro. Kami memandang bahwa agama, kemudian juga nilai agama, tokoh agama, lembaga agama, kemudian juga lembaga sosial keagamaan, termasuk pesantren di dalamnya, itu memiliki peran yang sangat penting dan juga posisi yang sangat strategis kami rasa dalam menopang arah pembangunan ke depan. Dan di dalam RPJPN 2025-2045 tersebut, agama diposisikan bukan sekedar sebagai urusan personal antara dirinya dengan Tuhan saja, tapi agama sebagai sebuah agenda strategis dalam pembangunan nasional. Dalam RPJPN yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyudi bahwa pembangunan kehidupan beragama itu dipandang sejajar dengan agenda pembangunan lainnya. Apakah itu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik, pembangunan lingkungan. Jadi di dalam kerangka pembangunan nasional di RPJPN selama 20 tahun yang akan datang itu, agama itu menjadi landasan moral spiritual, menjadi sumber etika, kemudian juga menjadi penguat karakter dan jati diri bangsa. Jadi agama itu menjadi pilar utama dalam upaya untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi. Di mana ketahanan sosial budaya dan ekologi tadi itu menjadi landasan bagi terlaksananya transformasi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 yang tadi kami sebutkan tadi itu akan dicapai melalui transformasi Indonesia. Nah, transformasi Indonesia itu bertumpu pada tiga hal: transformasi sosial, di situ ada pendidikan, ada kesehatan, kemudian juga ada pelindungan sosial. Kemudian yang kedua transformasi ekonomi, ada hilirisasi dan lain sebagainya, ada iptek juga termasuk di dalamnya. Kemudian terakhir transformasi tata kelola. Kita tidak akan bisa melaksanakan transformasi Indonesia tadi itu, yang bertumbuh pada tiga pilar tadi itu,
kalau landasan transformasinya rapuh. Ketahanan sosial budaya dan ekologi itu merupakan salah satu misi utama untuk memperkuat landasan transformasi. Nah, agama itulah yang menjadi materi pokok dalam upaya untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi. Itulah kemudian di dalam RPJPN kami merumuskan kebijakan pembangunan agama ke depan itu sebagai beragama maslahat dan berkebudayaan maju dalam satu tarikan nafas kebijakan yang akan kita gunakan untuk memperkuat landasan transformasi tadi itu. Lantas sering ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami, apa kemudian yang dimaksud dengan beragama maslahat? Karena ini mungkin terdengar hal yang baru yang selama ini kita dengarkan moderasi beragama dan lain sebagainya. Dalam bayangan kami yang pada waktu itu kami rumuskan bahwa beragama maslahat itu pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari sila pertama Pancasila yang diwarnai oleh sila-sila yang lainnya. Jadi kita ingin membangun kehidupan beragama yang berketuhanan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang tetap menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan membangun kehidupan beragama yang inklusif, yang rukun, yang toleran, dengan terus meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan dan juga tentunya tetap bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Jadi sejatinya kehidupan beragama yang maslahat itu adalah pengejawantahan daripada Pancasila itu sendiri. Nah, kami memandang lantas kemudian di mana pesantren dalam konsep beragama maslahat tadi itu. Kami memandang bahwa dengan berbagai potensi dan juga modal sosial budaya yang dimiliki oleh pesantren, pesantren tidak hanya kami tempatkan sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi kami ingin menjadikan pesantren sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai intervensi sudah dilakukan, meskipun memang masih perlu untuk terus kita tingkatkan, dan tentu juga perlu terus untuk kita sempurnakan, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek implementasi. Tapi kami berkeyakinan bahwa pesantren ini modal sosialnya sangat kuat sekali dan merupakan kalau kami bisa memandang ini adalah satu-satunya lembaga sosial kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang paling kokoh dan seandainya pun itu tidak mendapatkan intervensi dari pemerintah itu tetap akan bisa kokoh berdiri dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa ini. Jadi pada bagian inilah kemudian kami ingin memperkuat peran pesantren tadi itu dalam roda pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena tidak akan mungkin kita mewujudkan visi yang demikian tinggi tadi itu kalau hanya bertumpu pada pemerintah, bertumpu pada APBN, dan juga tentu bertumpu pada APBD. Dan itu perlu melibatkan dari berbagai pihak termasuk pesantren di dalamnya. Di slide berikutnya, kami ingin menyampaikan bagaimana pesantren itu memiliki peran dan posisi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah. Jadi pesantren ini memiliki keunikan dibandingkan dengan lembaga yang lain. Jadi kami memandang sebagai mitra strategis ini, pertama pesantren merupakan simpul ekosistem pembangunan. Kalau kita perhatikan, pesantren ini jaringannya begitu kuat, tersebar di seluruh pelosok tanah air dan menjadikan pesantren begitu dekat dengan denyut kehidupan masyarakat. Dengan demikian pesantren ini begitu memahami persoalan nyata di akar rumput. Dan sehingga seringkali pesantren ini menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan basis komunitas yang begitu luas tadi itu, pesantren bisa menjadi semacam kanal komunikasi, menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan juga sekaligus mengartikulasikan kebutuhan masyarakat ke ruang-ruang kebijakan sehingga bisa menjadi bagian dari bahan formulasi kebijakan. Bahkan dalam banyak hal, pesantren itu menjadi pionir dan juga aktor utama dalam pengimplementasian program-program pemerintah. Saya ambil contoh misalnya yang saat ini sedang
terus untuk kita lakukan terkait dengan makan bergizi gratis. Pesantren menjadi satuan penyelenggara pemenuhan gizi atau yang bisa kita sebut dengan dapur MBG. Itu pionir dan juga menjadi semacam pionir untuk pembentukan dapur MBG atau satuan penyelenggara pemenuhan gizi tadi itu. Begitu pula juga dengan Koperasi Merah Putih dan tentu dengan seterusnya. Di dalam hal ini pesantren merupakan simbol ekosistem pembangunan. Yang berikutnya pesantren sebagai co-creator pembangunan. Dalam hal ini pesantren itu tidak hanya menjadi penerima program, melainkan seringkali yang kami amati, pesantren itu menjadi inovator, menjadi penggagas solusi atas berbagai persoalan. Nah, ini juga berangkat dari pesantren yang begitu mengakar pada nilai agama dan juga kearifan lokal, sehingga banyak inovasi-inovasi yang lahir dari pesantren, baik itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang lingkungan, yang kemudian terbukti relevan dengan agenda pembangunan. Dan bahkan pesantren tadi itu menciptakan aneka macam terobosan-terobosan yang seringkali kemudian direkognisi oleh pemerintah menjadi sebuah kebijakan. Kemudian yang ketiga, pesantren sebagai aktor strategis lintas sektor. Dalam hal ini bahwa pesantren itu bukan hanya di bidang pendidikan, tapi bahkan melampaui itu semua. Pesantren bisa ikut membangun kemandirian ekonomi, kemudian juga pemberdayaan umat, bisa ikut menggerakkan lingkungan dengan konsep pesantren hijaunya, bisa terlibat dalam layanan kesehatan, layanan sosial. Jadi peran lintas sektor ini dijalankan oleh pesantren, sehingga pesantren itu menjadi laboratorium pembangunan multisektor yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, yang ingin kami sampaikan bahwa pesantren itu merupakan pilar pembangunan berkelanjutan atau yang bisa kita sebut dengan SDGs yang tadi juga disinggung oleh Mas Wahyudi. Ini berangkat dari kesemua peran tadi itu berangkat dari prinsip pesantren mengenai nilai maslahah al-ammah bahwa hidup harus membawa kemanfaatan bagi umat. Yang prinsip itu selaras betul dengan agenda global mengenai SDGs tadi itu. Dan kalau kita perhatikan, pesantren ini tidak hanya berhenti di majelis-majelis taklim, di ruang-ruang kajian kitab yang dimiliki oleh pesantren, tetapi bagaimana pesantren ini memberikan aksi nyata yang sejatinya itu mendukung capaian SDGs. Misalnya di upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi syariah, kemudian juga pendaya gunaan Ziswaf. Nanti pada bagian terakhir ini saya akan bicara lebih lanjut. Itu terkait dengan goal 1 itu, mengurangi kemiskinan. Kemudian untuk layanan kesehatan itu merupakan bagian dari goals 3 SDGs. Dan banyak praktek di pesantren yang kemudian memberikan layanan kesehatan bukan hanya layanan kesehatan modern, tapi juga diintegrasikan dengan pendekatan spiritual, diintegrasikan dengan pengobatan nabawi dan lain sebagainya, yang itu bisa lebih holistik dan juga integratif dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dan um, yang yang juga kami rasa ini merupakan fungsi dari salah satu fungsi dari tiga, salah satu dari tiga fungsi dari pesantren, pendidikan yang bermutu. Itu goals yang keempat. Melalui integrasi pendidikan agama dan kurikulum modern tadi itu, pesantren tidak hanya melahirkan SDM-SDM yang unggul dan berdaya saing, tapi juga berakhlakul karimah. Dan terbukti betul bagaimana pesantren bisa melahirkan tokoh-tokoh bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa, yang itu banyak sekali yang lahir dari pesantren. Dan bahkan sampai dengan saat ini dan sampai dengan masa yang akan datang, pesantren terus akan memproduksi tokoh-tokoh dan juga pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Itu bagian dari goals 4. Kemudian kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender, bagaimana kita melihat peran pesantren, utamanya keterlibatan Bu Nyai, di sini penting saya garis bawahi bahwa peran dari ibunya itu sangat signifikan. Dan ini Mas Ajar, saya beberapa
semalam itu di WA oleh kawan-kawan em, yang ada di WA grup pers mahasiswa yang saya ikuti. Ini kok pembicaranya laki semua katanya, tidak ada perempuannya. Bagaimana dengan sensitif gendernya? Nah, ini makanya saya ingin menekankan. Ini saya meskipun laki-laki tapi sensitivitas gendernya lumayan. Jadi saya ingin ingin mengangkat isu gender ini. Ini saya ingin menggarisbawahi bahwa peran ibunya itu sangat penting. Jadi ibunya itu bukan hanya pendamping kiai, tetapi menjadi aktor utama dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di pesantren. Dan melalui pesantren itu pula lah ibunya itu mendorong lahirnya generasi-generasi perempuan yang berdaya, yang mandiri, dan bahkan berkontribusi dalam pembangunan. Dan kalau kita perhatikan, pesantren ini tidak, sekali lagi tidak hanya melahirkan ulama, tidak hanya melahirkan cendekiawan di bidang agama, tetapi juga termasuk melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang mampu mewarnai ruang publik yang ada saat ini. Dan kita bisa menyebutkan banyak nama perempuan yang lahir dari pesantren. Dan untuk itulah kemudian pentingnya juga kita untuk um, memastikan ibunya tadi itu yang juga memiliki sensitivitas gender dan juga tentunya nanti berperan kemudian untuk memperkuat peran perempuan di dalam pembangunan. Bapak Ibu yang kami hormati kawan-kawan sekalian, Mas Mbak yang saya cintai, saya ingin menuju ke slide terakhir. Ini yang saya sebut dengan konsep kolaborasi Ziswaf Indonesia Emas 2045. Nanti akan kami ceritakan lantas di mana peran pesantren dan ini merupakan bentuk dari kerja kolaborasi dan peran daripada agama dalam dalam pembangunan. Sejak tahun 2024, kami di Bappenas bersama dengan Kementerian Agama menginisiasi program kolaborasi zakat infak sedekah wakaf Indonesia Emas 2045. Jadi, program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat infak sedekah wakaf tadi itu agar sejalan dengan program pembangunan nasional yang sebenarnya program-program yang dilaksanakan oleh Basnas, oleh Lembaga Amil Zakat yang selama ini sudah berjalan, itu sepenuhnya telah mendukung pembangunan nasional. Namun, melalui program kolaborasi Ziswaf Indonesia Emas 2045 ini, kami ingin agar program Ziswaf itu bisa lebih fokus dengan tujuan pembangunan nasional dan kemudian juga berangkat dari basis data yang sama. Yang tadi disampaikan oleh Mas Amin, kita akan mencoba untuk mengembangkan dashboard mustahik yang itu berbasiskan pada DTSEN dan juga kemudian juga sumber data dari Basnas dan juga Lembaga Amil Zakat. Program kolaborasi Ziswaf ini nanti akan berfokus pada 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, perumahan pemukiman, kemudian juga pemberdayaan masyarakat dan juga perlindungan sosial. Nah, dengan adanya kolaborasi Ziswaf ini, dengan program pembangunan yang kita integrasikan, maka akan terjadi akselerasi terhadap upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan dalam hal ini, pesantren itu menjadi simpul strategis untuk menggerakkan kolaborasi Ziswaf tadi itu, karena pesantren memiliki legitimasi keagamaan, memiliki jejaring yang luas, dan juga sekaligus menguasai akar rumput di mana permasalahan pembangunan itu akan dapat diselesaikan. Mas Mbak sekalian, kami rasa saya mencukupkan diri di sini karena sudah agak terlalu panjang dan nanti menjelang maghrib di beberapa wilayah. Sebagai penutup saja, saya ingin menyampaikan bahwa upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu tantangannya cukup besar. Baik itu tantangan dari dalam negeri maupun juga tantangan dari luar negeri. Di tengah tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045 tadi itu, kita membutuhkan pilar kokoh yang mampu menjaga nilai, memperkuat moral, mempertahankan karakter jati diri bangsa, dan juga sekaligus menghadirkan solusi nyata. Dan kami rasa pilar itu adalah pesantren. Dan kami di Bappenas terus berkomitmen dan terus mendorong agar pesantren itu menjadi mitra strategis pemerintah. Dan ini bukan hanya sebagai penjaga tradisi keagamaan,
tapi betul-betul bisa menjadi motor inovasi, pemberdayaan umat, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Dan untuk itu insya Allah nanti cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat kita raih secara bersama-sama. Kami rasa demikian, Mas Wahyudi. Terima kasih atas kesempatannya.